Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita menyelami kisah yang menyentuh hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita selalu diberkahi dengan cinta yang tulus dan petunjuk yang terang dari Allah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini, karena setiap kisah yang kami bagikan bukan hanya untuk menghibur, tapi juga sebagai bahan renungan dan pelajaran batin. Apa jadinya jika seorang dokter wanita merawat pria Arab kaya yang lumpuh, tapi justru malah dinikahi olehnya dan diterima oleh keluarganya yang terpandang? Simak kisah ini sampai selesai, karena di balik luka yang mendalam, bisa jadi Allah sedang menyiapkan takdir yang indah untukmu juga. Langit Riyadh sedang muram ketika mobil rumah sakit berhenti di depan sebuah villa mewah di pinggiran kota. Sebuah pintu besar dari kayu jati terbuka perlahan, memperlihatkan halaman dalam yang sunyi, namun elegan. Di dalamnya, aroma kayu bakar, mawar gurun, dan debu musim panas bercampur menjadi satu. Naila, dokter muda dari Yogyakarta, melangkah turun dari mobil dengan ragu. Matanya menyapu halaman dan bangunan megah 3 lantai di hadapannya. Ini adalah penugasan istimewa dari Rumah Sakit Internasional tempat ia bekerja. Ia dikirim langsung untuk menangani pasien penting dari keluarga konglomerat Al-Qasimi. Satu-satunya informasi yang diberikan padanya adalah bahwa pasien ini adalah pria muda yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Dan bahwa banyak perawat dan terapi sebelumnya gagal bertahan di rumah itu lebih dari 2 minggu. Naila berjalan masuk dengan langkah mantap. Meski dalam hatinya ada keraguan, ia sudah bertekad, saya bukan datang untuk uang, saya datang untuk memberi manfaat. Seorang wanita setengah baya berjilbab hitam menyambutnya dengan tatapan tegas. Kamu Dokter Naila? Naila mengangguk sopan. Iya, saya Naila Rahma. Ditugaskan langsung oleh direktur rumah sakit. Wanita itu tak membalas dengan senyum. Ikut saya. Tuan muda tidak menyukai keterlambatan. Di dalam kamar lantai 2 yang luas, suasana sepi mencekam. Cahaya redup dari jendela besar mengintip ke dalam ruangan yang hanya dihiasi rak buku, lukisan padang pasir, dan satu ranjang dengan ranjang dorong di sampingnya. Di sana duduk seorang pria muda, berambut hitam tebal, berjanggut tipis, dengan mata tajam tapi kosong. Ia duduk di kursi roda, mengenakan gamis putih yang bersih dan mantel wol di pundaknya. Dia menatap Naila lama, lalu membuka suara pelan. Kamu dokter yang ke-9 atau ke-10? Entahlah, aku sudah lupa menghitung. Naila tersenyum kecil, mendekat tanpa ragu. Saya bukan datang untuk dihitung, Tuan Fawaz. Saya datang untuk membantu. Fawaz mengangkat alis, sedikit sinis. Semua yang datang bilang begitu. Saya tidak akan membela diri dengan kata-kata. Izinkan waktu yang membuktikan. Ucap Naila tenang sambil menaruh peralatan medisnya di meja kecil. Tak lama kemudian, Naila mulai melakukan pemeriksaan ringan. Fawaz tetap diam, hanya memperhatikan wajahnya sesekali. Tak ada raut kagum, tapi juga tak ada penolakan. Ia hanya kosong. Ketika Naila mulai melakukan stimulasi pada telapak kakinya, Fawaz berkata tanpa menatap. Tidak usah repot. Aku sudah tahu aku tidak akan bisa jalan lagi. Semua sudah bilang begitu. Naila menghentikan tangannya sejenak, lalu berkata pelan, mereka mungkin menyerah karena melihat keterbatasanmu. Tapi saya percaya Allah tidak pernah menciptakan kesia-siaan. Bahkan kaki yang lumpuh bisa menjadi sebab seseorang menemukan makna hidupnya. Fawaz menoleh. Tatapan matanya untuk pertama kali malam itu berubah. Tidak tajam, tidak kosong, tapi penuh tanya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan cepat. Seorang wanita tua dengan tatapan tajam masuk tanpa permisi. Wajahnya dihiasi garis usia dan wibawa. Ia menatap Naila dari atas ke bawah. Kau perempuan dari Indonesia itu? Tanyanya dingin. Naila menunduk sopan. Iya, saya Naila. Wanita tua itu mendekat, lalu berkata tegas. Jangan terlalu lama berharap. Dia bukan laki-laki biasa. Dan kau bukan perempuan yang kami pilih untuknya.
Naila tidak menjawab. Ia tahu, dalam rumah sebesar ini, suara hati tidak selalu jadi penentu. Tapi ia juga tahu, takdir dari Allah tak bisa dihalangi oleh status, kekayaan, atau nama keluarga. Fajar belum menyingsing ketika Naila berdiri di sisi jendela, memandangi kota Riyadh yang masih dibalut kabut dini hari. Angin gurun menyusup dari celah ventilasi, membawa hawa dingin yang menggigit. Tapi pikirannya jauh lebih dingin daripada udara pagi itu. Kata-kata wanita tua tadi malam masih terngiang di kepalanya. Dia bukan laki-laki biasa. Dan kau bukan perempuan yang kami pilih untuknya. Naila menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa dianggap remeh. Sejak dulu, ketika berjuang meraih beasiswa ke luar negeri, hingga sekarang ketika harus membuktikan dirinya bukan sekadar dokter biasa. Tapi ini bukan soal harga diri. Ini tentang satu jiwa yang sedang kehilangan harapan. Saat ia melangkah masuk kembali ke kamar Fawaz pagi itu, pria itu menoleh sejenak dan berkata dengan suara datar, "Nenekku bicara padamu, ya?" Naila hanya menjawab singkat, "Sudah saya anggap angin lalu." Fawaz tertawa kering. Dia tidak terbiasa dengan orang asing yang bertahan lebih dari seminggu di rumah ini. Apalagi perempuan yang menatapku tanpa rasa kasihan. Naila menyiapkan peralatan terapi tanpa menoleh. Saya tidak pernah belajar mengasihani pasien. Tapi saya belajar memahami. Memahami apa? Tanya Fawaz. Bahwa ada luka yang tak selalu tampak oleh mata. Jawab Naila sambil mendekat, lalu perlahan mulai memijat betis Fawaz dengan teknik yang tenang dan lembut. Fawaz menatap langit-langit kamar. Tahu tidak, Naila, sebelum kecelakaan itu, aku hidup seperti pangeran. Mobil mewah. Perjalanan ke Eropa setiap musim panas. Aku punya tunangan yang katanya mencintaiku sejak kecil. Suara Fawaz mulai berubah, serak dan getir. Tapi setelah mobil itu terbalik dan dia tewas di tempat, aku tidak cuma kehilangan dia. Aku kehilangan diriku. Keluargaku ingin aku sembuh. Tapi aku tidak ingin sembuh. Buat apa? Orang yang ingin kuhidupi sudah mati. Naila berhenti sejenak. Lalu berkata pelan, "Tapi Allah tidak membiarkanmu mati bersamanya, Fawaz. Itu berarti Allah masih punya maksud." Fawaz memejamkan mata. Aku membencinya karena itu. Membenci diriku. Membenci semua orang yang bilang ini ujian, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu rasanya bangun setiap hari dan berharap kau mati saja. Naila tak berkata apa-apa. Ia hanya meneruskan terapinya dengan telaten. Seolah tangannya menyampaikan bahwa ia tak datang untuk menasihati, tapi untuk menyentuh sesuatu yang lebih dalam hati yang lelah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti ritual. Setiap pagi dan sore, Naila datang ke kamar itu. Memulai dengan doa, lalu melanjutkan dengan terapi dan percakapan yang makin hari makin jujur. Kadang hanya berisi diam yang panjang. Kadang berisi tawa pendek dari lelucon kecil. Suatu malam, saat lampu kamar diredupkan dan Naila sedang menyeka kaki Fawaz dengan air hangat, Fawaz tiba-tiba bertanya, "Apa kamu punya seseorang di Indonesia?" Naila sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Punya. Ibu saya. Beliau satu-satunya yang selalu menungguku pulang." Fawaz mengangguk pelan. "Saya rasa, kalau kau adalah perempuan terakhir yang saya lihat sebelum tidur setiap malam, saya mungkin tidak akan mimpi buruk lagi." Kalimat itu membuat jantung Naila berdebar. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, kalimat itu bukan pujian. Itu suara kesepian yang akhirnya mulai menemukan arah. Di suatu pagi, saat Naila datang seperti biasa, ia mendapati kamar Fawaz kosong. Hanya pelayan rumah yang berkata lirih, "Tuan muda tidak ingin terapi hari ini." Naila tidak menyerah. Ia pergi ke halaman belakang, tempat Fawaz kadang duduk di bawah pohon kurma. Dan di sanalah ia melihatnya, duduk sendiri dengan selimut di pangkuan. "Sedang menghindari saya, ya?" tanya Naila sambil duduk di bangku taman di sebelahnya. Fawaz tidak menjawab langsung. Hanya berkata pelan, "Aku takut." Naila menoleh dengan lembut. "Takut apa?" "Takut mulai berharap lagi."
Takut mulai hidup lagi. Dan takut mulai merasa butuh seseorang yang mungkin akan pergi juga seperti yang lain. Naila menggenggam jemarinya pelan. Saya tidak datang untuk membuatmu takut. Saya datang untuk mengingatkanmu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan saya tidak datang untuk pergi. Air mata Fawaz menetes untuk pertama kalinya di hadapan Naila. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kali pula, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena kehadiran. Di sudut villa Riyadh yang megah itu, dua jiwa yang sama-sama membawa luka perlahan mulai menyembuhkan satu sama lain. Bukan dengan sihir, bukan dengan janji, tapi dengan kehadiran, doa, dan cinta yang diam-diam tumbuh di ruang antara tangan dan hati. Matahari mulai meninggi di langit Riyadh, menyinari dinding-dinding rumah mewah keluarga Al-Qasimi. Tapi di dalam hati Naila, ada awan mendung yang perlahan mulai bergulung. Semakin ia sering bersama Fawaz, semakin banyak mata yang mengamati dari kejauhan. Suara-suara lirih mulai terdengar di lorong-lorong rumah besar itu. Desas-desus yang semula seperti angin, kini berubah menjadi badai kecil yang menyakitkan. Siang itu, setelah sesi terapi selesai dan Naila hendak kembali ke ruangannya, ia dihentikan oleh seorang wanita muda berpakaian modis. Wajahnya cantik, tapi matanya menusuk tajam. "Kamu Naila, ya?" tanyanya dengan nada merendahkan. Naila menunduk sopan. "Iya, saya." Wanita itu menyilangkan tangan di dada, berdiri tegap di depan Naila. "Aku sepupunya Fawaz. Namaku Malak. Kami sudah seperti saudara kandung sejak kecil. Aku tahu semua orang yang datang dan pergi dari rumah ini. Tapi kau berbeda, terlalu nyaman di sini. Terlalu lama." Ia menatap tajam. "Apa yang sebenarnya kau cari?" Naila menahan napas. Ia sudah menduga, waktunya akan tiba. Tapi tetap saja hatinya tercekat. "Saya tidak mencari apa-apa selain ridho Allah. Saya hanya menjalankan tugas saya." Malak tersenyum sinis. "Kau pikir aku percaya? Aku dengar Fawaz sudah mulai makan lebih banyak, tertawa lebih sering, dan bahkan menangis karena seorang dokter asing." Ia mendekatkan wajahnya. "Jangan terlalu percaya diri. Kalau kau pikir kau bisa mencuri hatinya hanya karena kau menyentuh kakinya, kau terlalu naif." Naila menahan diri. Tak ada gunanya membalas kata-kata itu. Tapi kata-kata itu menyelinap ke dalam pikirannya, mengguncang ketenangan yang ia bangun dengan susah payah. Hari berikutnya, Naila dipanggil oleh sang nenek. Di dalam ruang tamu keluarga, Naila duduk sendirian di hadapan wanita tua itu. Dinding-dinding tinggi dan karpet Persia yang mahal tak mampu menyamarkan hawa dingin yang mengikat ruangan. "Apakah kau sedang berusaha mengikat cucuku dengan simpati dan kelembutanmu?" tanya sang nenek tiba-tiba, tanpa basa-basi. Naila menatap ke bawah. "Tidak, Umi. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya sebaik mungkin." "Kau tahu siapa dia?" "Dia pewaris keluarga Al-Qasimi. Dia adalah kebanggaan kami. Dan kau, hanyalah seorang dokter asing dari negeri jauh yang bahkan tak kami kenal latar belakangnya." Naila menelan ludah. Tapi ia tetap berkata dengan suara yang lembut, "Saya tidak pernah memandang beliau sebagai pewaris atau orang kaya. Saya hanya melihat beliau sebagai seseorang yang sedang diuji dan butuh disembuhkan." Wanita tua itu menyipitkan mata. "Dan jika dia mulai mencintaimu?" Naila terdiam lama, lalu berkata pelan, "Maka saya akan berdoa agar cinta itu membawa kebaikan, bukan kehancuran." Hari itu berlalu dengan hampa. Naila tetap menjalankan tugasnya, tapi hatinya remuk. Fawaz menyadari ada yang berubah. Ia melihat bagaimana tangan Naila sedikit gemetar saat menyentuhnya. Bagaimana matanya tampak lebih basah dari biasanya. "Ada yang terjadi?" tanya Fawaz. Naila tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Fawaz tak menjawab. Tapi saat sesi selesai, ia memanggil Naila sebelum pergi. "Naila, jangan percaya apapun yang mereka katakan tentang kamu. Mereka hanya takut aku hidup kembali karena kamu."
Naila memejamkan mata. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Saya hanya takut jadi alasan engkau terluka lagi. Fawaz mendekat sedikit, meski masih duduk di kursi rodanya. Satu-satunya hal yang paling membuatku hidup akhir-akhir ini adalah kamu. Malam itu, Naila menangis dalam sujudnya. Tangis yang tidak bersuara, tapi menyesakan. Ia tidak pernah meminta dicintai. Ia hanya ingin memberi manfaat. Tapi entah mengapa, Allah mempertemukannya dengan hati yang terikat pada luka, dan mengikatnya dengan rasa yang tak ia duga. Dalam sujud panjang itu, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jika ini cinta yang engkau berkahi, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya jalan menuju fitnah, maka cukupkan aku dengan ridho mu." Keesokan paginya, ketika Naila membuka pintu kamar Fawaz, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam di ambang pintu. Di atas meja, ada secari kertas berisi tulisan tangan. "Kalau aku kehilangan kamu karena kata-kata mereka, maka aku lebih memilih kehilangan semua harta yang kumiliki. Aku hanya ingin sembuh bersamamu." Di bawahnya, tertulis satu kalimat pendek berbahasa Arab. Kalimat yang membuat Naila menutup mulutnya menahan tangis. "Anti shifa'au kalbi." Kau adalah penyembuh hatiku. Pagi itu Riyad menyambut dengan udara hangat dan langit bersih tanpa awan. Tapi di dalam kamar itu, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan, ada harapan, dan ada getaran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Naila berdiri mematung di depan meja tempat secari kertas itu tergeletak. Pesan Fawaz semalam masih menempel dalam benaknya. "Anti shifa'au kalbi." Kalimat sederhana itu mampu mengguncang keyakinannya yang selama ini kokoh. Ia tahu perasaannya telah melangkah terlalu dalam. Tapi hatinya belum siap mengaku. Ia hanya ingin tetap menjadi pelayan di jalan kebaikan, bukan pusat dari drama cinta yang dikelilingi kekuasaan dan kekayaan. Hari itu, Naila menjalani sesi terapi seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Fawaz tampak lebih tenang, lebih lembut, dan lebih percaya diri. "Naila," ujarnya saat sesi hampir selesai, "apa kau percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan apa saja, bahkan yang sudah dianggap mustahil oleh manusia?" Naila mengangguk pelan. "Saya bukan hanya percaya. Saya menyaksikannya setiap hari, termasuk pada dirimu." Fawaz memandangi langit-langit sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mencoba sesuatu hari ini." Naila mengernyit. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Fawaz menatap mata Naila dengan serius. "Aku ingin berdiri." Degup jantung Naila seperti dihantam petir. Ia menatap wajah Fawaz, mencari isyarat bahwa ini hanya lelucon. Tapi Fawaz sungguh-sungguh. "Aku tahu aku belum bisa melangkah. Tapi aku ingin berdiri hari ini. Meskipun cuma 1 menit. Meskipun cuma setengah menit." Bisiknya lirih. Naila terdiam. Ia mengangguk pelan, lalu dengan hati-hati menyiapkan alat bantu. Ia memposisikan kursi roda di depan pegangan latihan yang biasa digunakan. Fawaz menggenggam pegangan itu dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Keringat mulai menetes di dahi, meski pagi masih dingin. "Aku akan menghitung sampai 3, kata Naila, pelan. 1, 2, 3. Dengan segenap tenaga yang tersisa di kakinya, dengan tekad yang mungkin lahir dari cinta dan doa yang menyatu, Fawaz mengangkat tubuhnya perlahan. Pinggulnya terangkat dari kursi roda. Kakinya bergetar hebat. Naila menahan napas. Tangannya siap menopang bila terjadi sesuatu. Dan kemudian, Fawaz berdiri. Bahkan hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuat Naila menutup mulutnya dan menahan air mata. Cukup untuk membuat pelayan yang kebetulan lewat di pintu menjatuhkan nampan dari tangannya. Cukup untuk membuat dunia di kamar itu terdiam. Ketika Fawaz kembali duduk perlahan, tubuhnya lemas dan nafasnya terengah. Ia hanya berkata lirih, "Allah tidak tidur." Kabar itu menyebar cepat di dalam rumah. Tak ada yang percaya pada awalnya.
Tapi pelayan yang menyaksikannya bersumpah bahwa tuan muda benar-benar berdiri dengan kedua kakinya. Nenek Fawaz memanggil Naila malam itu. Untuk pertama kalinya, suara wanita tua itu tidak setinggi biasanya. Apa yang kau lakukan padanya? Tanyanya pelan. Naila menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa. Yang menyentuh Fawaz bukan tangan saya, tapi kasih sayang Allah. Wanita tua itu terdiam lama. Lalu bertanya lagi, kenapa dia lebih percaya padamu daripada keluarganya sendiri? Naila menjawab, karena saya tidak pernah melihat dia sebagai orang yang lumpuh. Saya melihat dia sebagai manusia yang sedang mencari kembali dirinya. Dalam beberapa minggu setelah kejadian itu, terapi berjalan makin intens. Dan setiap harinya, Fawaz menunjukkan kemajuan. Ia mulai bisa berdiri lebih lama. Ia mulai bisa menggoyangkan lututnya. Bahkan, dalam salah satu sesi, ia sempat melangkah setengah langkah sambil berpegangan. Hari itu, setelah selesai latihan, Fawaz menatap Naila dengan mata yang tidak lagi kosong seperti dulu. Kau tahu, Naila, kalau aku bisa berjalan lagi nanti, langkah pertamaku bukan ke halaman rumah ini, tapi ke ruang tengah untuk bicara dengan nenekku. Naila tersenyum. Untuk apa? Fawaz menghembuskan napas panjang, menatap ke jendela. Untuk memintamu dari dia. Sementara itu, tekanan dari keluarga makin terasa. Para sepupu, bibi, dan paman mulai memperbincangkan hubungan Fawaz dan Naila secara terbuka. Ada yang terang-terangan menentang. Ada pula yang diam, tapi menatap Naila dengan mata curiga. Seolah ia sedang mencuri sesuatu yang tidak pantas dimilikinya. Namun Naila tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia tidak pernah membalas gosip. Ia tidak pernah memaksa perasaan. Ia hanya percaya, jika semua ini dari Allah, maka tak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Sore itu, di halaman belakang, saat matahari hampir tenggelam dan burung-burung gurun mulai pulang ke sarangnya, Fawaz melangkah dengan alat bantu menuju bangku tempat ia biasa duduk. Naila menuntunnya dari samping. Kenapa kamu begitu yakin aku bisa sembuh? Tanya Fawaz. Naila menjawab pelan, karena kamu sudah punya alasan untuk sembuh. Dan apa alasanku itu? Bisik Fawaz. Naila menoleh, menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak ingin menjadi beban. Kamu ingin menjadi pemimpin. Dan kamu ingin menjadi suami yang bisa melangkah bersama istrinya. Fawaz terdiam. Lalu mengangkat tangannya dan menyentuh jari-jari Naila. Kalau begitu, izinkan aku melamarmu sebelum aku benar-benar bisa berjalan. Naila menahan napas. Matanya membesar. Tapi sebelum sempat menjawab, suara seseorang memanggil dari balik pohon. Fawaz, nenek mencarimu. Mereka saling menatap. Tak satu pun kata diucapkan. Tapi di antara senja dan angin padang pasir, dua hati yang hancur mulai terbangun kembali, bersiap menuju takdir yang lebih tinggi. Malam itu, langit riad diselimuti awan mendung yang tak biasa. Gemuruh petir menggelegar dari kejauhan, seolah ikut mengguncang hati Yasmin yang baru saja keluar dari kamar Rashid. Sejak kejadian kemarin, saat Rashid untuk pertama kalinya mengucapkan doa dengan tangannya yang bergerak, Yasmin belum bisa tenang. Ada getaran yang sulit ia pahami. Bukan sekadar keajaiban medis, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat dan lebih menakutkan. Di dapur rumah megah itu, Yasmin duduk termenung, memandangi secangkir teh yang tak kunjung ia sentuh. Suara langkah kaki pelan-pelan mendekat. Itu suara Umi Safiyah, ibunda Rashid, yang selama ini memandangnya dengan penuh keanggunan dan ketegasan. Yasmin, ucap Umi lembut, kau tak seperti biasanya malam ini. Yasmin menegakkan tubuhnya, berusaha tersenyum, meski matanya menyiratkan kebingungan. Maaf, Umi, saya hanya sedang memikirkan banyak hal, termasuk tentang anakku. Yasmin tersentak pelan, namun Umi tersenyum. Aku seorang ibu, Yasmin. Aku tahu mata yang sedang jatuh cinta, bahkan jika itu tak diucapkan. Yasmin menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh.
Lalu Umi memegang tangannya. Kau wanita baik, Yasmin. Bahkan sebelum Allah menunjukkan tanda-tanda penyembuhan Rashid, aku sudah tahu kau membawa cahaya. Tapi satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, jika Rashid benar-benar sembuh suatu hari nanti, dan ia memilihmu, apakah kau siap menjadi bagian dari keluarga kami? Yasmin terdiam. Nafasnya tercekat. Ia tak pernah membayangkan sejauh itu. Ia hanya ingin membantu, menyembuhkan, menjadi dokter yang baik. Tapi hatinya telah berjalan lebih jauh dari itu. Belum sempat ia menjawab, suara keras terdengar dari ruang tengah. Yasmin. Itu suara Rashid. Yasmin berlari. Umi menyusul di belakang. Ketika mereka tiba, mereka melihat Rashid berdiri. Ya, berdiri. Tubuhnya gemetar, tangannya menggenggam sandaran kursi roda dengan kaku, tapi jelas, ia berdiri. Aku berdiri, gumamnya lirih. Lalu tubuhnya ambruk ke pelukan Yasmin yang langsung menangkapnya. Rashid menangis di pelukannya. Tangis seorang pria yang menahan luka, harapan, dan keyakinan dalam diam begitu lama. Aku berdiri karena Allah dan karena kau, Yasmin. Bisiknya di telinga Yasmin. Aku ingin kau tahu, jika aku bisa berjalan lagi, maka langkah pertama akan kuambil untuk melamarmu. Yasmin menggigil. Hatinya bergetar seperti tak pernah sebelumnya. Di balik semua luka, di balik segala pengabdian dan sujud panjang di sepertiga malam, Allah menggerakkan sesuatu yang lebih dari sekadar saraf dan otot. Dia menghidupkan hati yang saling terhubung dalam cinta yang suci. Umi berdiri mematung, matanya berkaca-kaca. Lalu ia melangkah pelan, memeluk mereka berdua. Pelukan yang menyatukan luka, doa, dan harapan. Di luar sana, hujan pertama musim itu pun turun. Tak deras, tapi cukup untuk menyirami harapan baru yang mulai tumbuh dalam rumah itu. Rashid mungkin belum benar-benar sembuh. Tapi hari itu, cinta telah memulai penyembuhan sejatinya. Beberapa bulan berlalu sejak Nadine menguatkan hatinya untuk tetap merawat Syekh Raffi, bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi sebagai seorang wanita yang diam-diam menyayangi pasiennya sendiri dalam diam. Setiap malam, ia masih berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini cinta, bimbing aku dalam kesucian. Hari itu, langit Riyadh berwarna keemasan. Syekh Raffi duduk di kursi rodanya di tepi jendela. Di tangannya, ada secarik surat yang selama berminggu-minggu ia simpan dalam laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia menoleh saat Nadine masuk dengan nampan kecil berisi jus delima dan beberapa kapsul vitamin. Nadine, panggilnya pelan, bolehkah kau duduk sebentar? Nadine mengangguk, lalu duduk di sofa kecil di dekatnya. Jantungnya entah kenapa berdegup lebih cepat. Surat ini, Syekh Raffi menyerahkan amplop krem itu padanya. Aku tulis di hari pertama aku melihatmu menangis diam-diam di musala, setelah kau salat malam. Saat itu aku tahu, Allah kirimkanmu ke rumah ini bukan hanya untuk mengobati tulangku. Nadine membuka amplop itu perlahan, tangan mungilnya gemetar. Di dalamnya, tulisan tangan Syekh Raffi begitu rapi dan dalam. Wahai Nadine, wanita tangguh dari negeri hujan, kau datang bukan sebagai bidan nasibku, tapi jawaban atas doaku. Di antara rasa sakitku, kau adalah kesembuhan yang Allah titipkan. Jika engkau bersedia, izinkan aku memuliakanmu bukan hanya sebagai seorang pasien, tapi sebagai suamimu, dalam lindungan Allah yang Maha Penyayang. Nadine menutup surat itu dengan air mata yang jatuh satu-satu. Ini bukan hanya kata-kata, Nadine, lanjut Syekh Raffi, aku sudah bicara dengan ibuku. Dia ingin bertemu denganmu malam ini. Tidak sebagai dokter anaknya, tapi calon menantu. Sore itu, Nadine berdiri di hadapan ibu Syekh Raffi. Wanita itu mengenakan abaya putih, dan raut wajahnya lembut dan teduh. Engkau dari Indonesia, bukan? Tanyanya dengan senyum. Nadine mengangguk, menunduk sopan. Dan engkau sudah membuat anakku tertawa, tidur nyenyak, dan kembali bersemangat, lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Lalu, sang ibu berdiri, memegang tangan Nadine dan mengecup keningnya.
Aku tidak tahu bagaimana cara Allah memilihmu, tapi aku tahu doaku selama bertahun-tahun baru sekarang dijawab. Beberapa pekan kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman belakang rumah keluarga Syekh Raffi. Para tamu hadir dengan wajah bahagia, dan di antara pelaminan yang didekor sederhana dengan lampu-lampu gantung dan rangkaian bunga gurun, Nadine duduk di sisi Syekh Raffi yang kini sudah bisa berdiri perlahan dengan tongkatnya. Bismillah, bisik Syekh Raffi sebelum mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Arab yang tegas. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, Syekh Raffi memegang tangan Nadine dengan erat. Kini aku tahu, sakitku dulu bukan hukuman, tapi jalan agar aku menemukanmu. Nadine membalas pelan, dan aku kini tahu, perjalananku ke negeri ini bukan tugas, tapi panggilan cinta dari Allah. Cinta yang lahir di atas ranjang pasien, kini tumbuh di antara sujud dan doa. Tama, tanya ChatGPT.